yang merupakan budaya kita Indonesia, ketika melihat orang yang lebih sepuh, maka kita seyogyanya mencium tangannya. Lah itulah yang dilakukan oleh Bapak Prof. Nazaruddin Umar. Kemudian hal ini juga sesuai prinsip islah dan muamalah baik dalam menjaga hubungan antar manusia. Jadi dalam rangka menjaga hubungan atau silaturahim, salah satunya yaitu dengan tadi salim atau mencium tangan. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk diplomasi kebudayaan dan perdamaian antar agama. Beliau menganggap bahwa ini sebagai diplomasi kebudayaan Indonesia dengan Paus Fransiskus selaku tokoh yang salah satu tokoh agama dan juga sebagai bentuk perdamaian antar agama. Tujuannya yaitu memperkuat toleransi, justru memperkuat toleransi, bahwa di sini yang ditekankan justru Pak Prof memperkuat toleransi, tidak menseket-seketkan atau mempolarisasi perbedaan agama, sehingga memperkuat persaudaraan ukhuwah antar agama. Kemudian sikap rendah hati beliau yang ditunjukkan mencerminkan nilai tasamuh dalam Islam. Jadi beliau tidak merasa bahwa inilah agama kami, agama yang paling benar, agama yang mayoritas di Indonesia. Tapi dengan yang ditunjukkan beliau, sikap beliau ini menunjukkan tasamuh atau toleransi dalam Islam. Kemudian yang pernah disampaikan juga bahwa meneladani sifat Nabi, bahwa beliau kedatangan tamu tokoh agama lain yang merupakan sangat dihormati oleh pengikutnya atau jamaahnya, maka seyogyanya kita sebagai tuan rumah menghormati dengan sebaik-baiknya. Dan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh beliau, Bapak Prof. Nazaruddin Umar, merupakan peneladanan terhadap Nabi Muhammad yang berupa tasamuh, toleransi, kemudian menghormati tamu, dan juga tadi menyambung kebudayaan antar negara. Saya kira seperti itu. Jadi tetap bahwa beliau mengetahui batasan-batasan sebagai toleransi, tapi hal ini salah satunya menunjukkan bahwa justru mengamalkan ajaran agama Islam dengan seutuhnya atau sekafahnya. Mungkin itu jawaban dari kami. Barangkali ada teman-teman kelompok 1B mau menambahkan, monggo Mas Fauzan atau Mbak Afwa, Mbak Alifah, atau Mas Muhib, silakan. Itu dari kami. Diperuntukkan untuk apa oleh NU? Ya, terima kasih kepada Mas Abdul Rozak terkait tanggapannya atas pertanyaan. Tadi adalah garis besarnya yang bisa kita ambil kesimpulan dari Mas Abdul Rozak adalah Pak Nazaruddin Umar ini mencontohkan sikap toleransi dan Pak Fauzan tuh suaranya nggak terdengar. Ya. Tidak terdengar nih. Mas Yusuf, silakan dibuatkan konsep surat tugas untuk 3 tim. Saya pegang kembali tim 1. Monggo, yang pertama tadi sudah itu ada satu lagi penanya, Mas Fauzan. Untuk satu lagi penanya kepada Mas Muhammad, kami persilakan. Miftahul Yusuf. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Presentasi yang sangat bagus dan juga beberapa jawaban tadi juga sangat bagus. Satu pertanyaan dari saya yang terkait dari sosok Pak Nazaruddin Umar ini. Kalau saya di sini sebagai
penghulu. Nah, menurut kelompok 1A ya tadi ya, 1B. Nah, untuk seorang penghulu dari nilai berakhlak apa yang paling bisa kita ambil dari sosok Pak Nazarudin Umar ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muhammad Arif Setiawan untuk pertanyaannya, yaitu nilai berakhlak apa yang bisa diambil dari Profesor Nazarudin Umar sebagai ASN penghormatan ya. Formulir jawab Mas. Pengurus Nadim. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kami ulang pertanyaannya, bagaimana sikap berakhlak apa yang bisa diterapkan sebagai seorang penghulu? Baik, mengapa kita mengangkat Bapak Profesor Kiai Haji Nazarudin Umar menjadi role model pada kesempatan kali ini? Karena memang beliau adalah orang yang berilmu, kemudian tawadu. Ya, adapun hal-hal yang bisa kita terapkan terutama untuk penghulu, yaitu berorientasi pelayanan. Jadi beliau mengutamakan umat. Beliau mengutamakan umat sehingga ketika diterapkan sebagai seorang penghulu bisa melayani masyarakat dengan penuh kesabaran dan juga ramah, tentunya tidak menghilangkan nilai profesionalitas dan juga tidak mempersulit dengan hal-hal yang berbentuk administratif. Yang kedua, beliau akuntabel, yaitu sangat menekankan yang namanya transparansi, termasuk soal biaya haji dalam hal ini yang sedang dibahas. Ya. Kemudian apa yang diterapkan ketika sebagai seorang penghulu, maka harus jujur dan transparan. Misalnya dalam penerimaan biaya nikah atau PNBP, sehingga tidak terjadi pungutan liar atau penyalahgunaan pembiayaan di luar yang ditentukan atau di luar undang-undang. Yang ketiga yaitu beliau orangnya kompeten, jelas, berilmu dan kompeten. Beliau adalah seorang guru tafsir dan juga terus mengasah keilmuannya di berbagai di berbagai ruang publik. Bagaimana kita menerapkan ke penghulu? Maka sebagai seorang penghulu kita harus terus belajar memahami yang namanya ilmu fikih, munakahat, hukum Islam, dan juga peraturan-peraturan yang terus dinamis berkaitan dengan hal-hal pernikahan. Kemudian yang berikutnya yaitu beliau orangnya harmonis. Orangnya harmonis, menjaga kerukunan umat lintas mazhab dan agama yang tadi disebutkan oleh Bu Destiani, kedatangan tamu itu salah satunya adalah menjaga kerukunan umat beragama antar negara berarti lintas. Bagaimana ketika penghulu? Maka menjadi teladan yang baik, bisa menjaga kerukunan di tengah masyarakat, bijak dalam menghadapi konflik keluarga atau masalah adat. Karena sebagai penghulu yang berkantor di KUA, yang jelas dekat dengan masyarakat, konflik-konflik kemasyarakatan begitu kompleks, sehingga dalam hal ini penghulu diharapkan bisa menyelesaikan dengan kepala dingin, bijaksana, dan juga menekankan persatuan seperti yang beliau Bapak Prof. Nazarudin amalkan. Kita break dulu sebentar ya. Kita break dulu sebentar. Oke, mungkin dari kami penjelasannya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sesi pertanyaan untuk kelompok 1B sudah saya selesaikan. Mohon maaf Bu, tapi saya hitung waktunya sekitar 18 sampai 20 menit. Seperti waktu yang diberikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 1B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Tim itu masih memelihara kebutuhan bagi kesatuan bangsa serta terselenggaranya kawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan tujuan, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Kepada Bapak Ibu, silakan yang berkenan untuk menarik kembali. Terima kasih. Baik, adik-adik kita lanjutkan kembali. Gimana Mas Fauzan? Kami ke Sudah Sudah disimpulkan Bu. untuk kelompok 1B. Tadi sudah disampaikan secara komprehensif jawaban dari Mas Abdul Rosal terhadap pertanyaan Mas Muhammad Arif Setiawan. Bagaimana seorang penghulu bisa mencontoh seorang sosok Bapak Muhammad atau Nasir kita menyerahkan ke kepala desa yaitu tentang nilai akuntabel, pelayanan jujur, Masalahnya dan ketika lain mungkin sebagainya. kita hanya menyerahkan Itu yang bisa ke kepala desa, mungkin dicontoh tadi cukup tindak lanjutnya komprehensif, nggak sangat begitu. komprehensif jawaban yang diberikan. Kadang-kadang ya nang Jadi desa sudah kan jawabannya Ibu kata dan waktunya sudah lebih dari biasa, 10 menit. kadang-kadang Mungkin kami cukupkan sekian untuk presentasi dari kelompok 1B. Untuk waktu kami kembalikan kepada Ibu Nikmatul ini kan persoalan kunjungan ke desa. warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih masuk dalam Assalamualaikum warahmatullahi orientasi wabarakatuh. Baik komunikasi adik-adik, dengan seperti desa. biasa kita kasih applause dulu untuk kelompok 1B ya. Baik, ini kita cukupkan untuk 3 apa namanya presenter dulu ya dari kelompok 4B, kemudian 1A dan juga 1B. Mudah-mudahan dari perwakilan 3 kelompok ini sudah bisa membuka cakrawala dan wawasan adik-adik semuanya terkait bagaimana penerapan dari core value berakhlak ini ya. Mungkin ini kita baru kulit-kulitnya ya, karena kita belum mengupas secara lebih mendalam apa saja sih apa namanya di dalam nilai-nilai tersebut yang bisa kita pedomani gitu ya adik-adik ya. Sebetulnya lembaga administrasi negara sudah memberikan panduan ya, panduan untuk masing-masing value tersebut yang mana itu nanti secara ringkas ya bisa kita lihat pada 4 kuadran di masing-masing nilai ya. 4 kuadran di masing-masing nilai yang mana dari kuadran-kuadran tersebut itu memuat adik-adik ya. Yang pertama itu terkait dengan definisi, kemudian kalimat afirmasinya itu apa, kemudian kata kunci atau keywords-nya dan juga panduan perilakunya. Nah, dari sana barangkali nanti kita bisa ya membuat indikator-indikator yang masuk berorientasi pelayanan itu yang seperti apa, seperti itu ya adik-adik ya. Sampai dengan apa nilai yang kolaboratif. Baik, diskusinya sangat menarik ya, sangat menarik, hidup begitu ya adik-adik, saling berpendapat, walaupun mungkin memang agak keluar sedikit, tapi saya biarkan, tidak saya cut tadi. Kenapa? Karena itu pengayaan buat adik-adik semuanya, tidak hanya terbatas pada pembahasan di core value berakhlak, tetapi kita melebar ya, bisa membahas lebih lanjut lagi terkait dengan kondisi-kondisi politik di negara kita ya adik-adik ya. Bahkan itu nanti menjadi beririsan juga dengan bahasan kita pada beberapa isu kontemporer ya, isu yang mendunia yang terjadi di negara kita atau tingkat nasional maupun yang internasional. Dari beberapa tokoh yang sudah diambil ya oleh adik-adik semuanya yang ingin saya sampaikan, mungkin terkait tadi ada perdebatan ya di antara kelompok 4B dan juga kelompok 1A, itu tidak masalah ya adik-adik ya, wajar saja ya. Tapi tidak balas dendam ya, artinya ketika 4B tadi komentari oleh 1A ya, kalau misalkan ambil tokohnya, itu sebaiknya gitu ya.
Seperti itu, kemudian Mas Wisnu balas dendam nih ceritanya, padahal nggak balas dendam juga sih ya. Ya, qadarullah ya adik-adik, kok ada hal yang bisa dijadikan senjata untuk kembali ya. Seperti itu ya. Tapi tidak masalah, itu justru menjadi diskusi yang menarik buat adik-adik semuanya. Oke. Kita tarik garis tengahnya ya. Adik-adik, dari awal saya sampaikan kalau ada yang bertanya bahwa Bu, sebaiknya tokoh yang kita ambil apakah yang sebaiknya apa mungkin masih hidup atau tokoh yang sudah meninggal dulu. Saya tidak memberikan batasan ya kepada adik-adik semuanya. Silahkan ya. Jika ingin mengangkat ya role modelnya itu dari beberapa tokoh yang kita anggap memang mumpuni ya dan itu masih hidup sampai sekarang, monggo silahkan tidak masalah. Ataupun tokoh yang mungkin memiliki record bagus tapi sudah almarhum seperti itu. Silakan saja. Yang penting adik-adik masing-masing nanti bisa ya menjelaskan terkait dengan berakhlaknya itu yang bisa kita teladani itu bagian yang mananya. Pastinya ya adik-adik ya bahwa seorang role model itu ya tidak ada yang bisa mengalahkan dari teladan kita ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang sempurna semua ada pada beliau. Namun tentu ada beberapa kekurangan terkait apakah itu masih hidup ataupun tokoh yang sudah meninggal ya. Reason dari adik-adik ya untuk meneladani tokoh tersebut itu mungkin lebih penting ya. Artinya ketika kita mengangkat tersebut, kita bisa mempertahankan juga ya argumentasi kita ketika ada yang nanya, Mas, Mbak, kenapa kamu tokoh ini dijadikan sebagai role model? Memang apanya sih yang bagus dari tokoh ini ya? Nah, begitu. Nah, kalau masih hidup memang on proses ya adik-adik ya, ongoing ya. Karena barangkali eh, saat ini mungkin tokoh tersebut memiliki eh, apa namanya reputasi yang bagus ya, tetapi tidak menutup kemungkinan ya bahwa ketika mungkin nanti di sana dalam perjalanan waktunya ada beberapa hal yang mungkin menjadi kendala ya dari tokoh tersebut sehingga ada track record yang kurang bagus yang itu mungkin tidak bisa ditolerir bahkan ya seperti itu dan tidak bisa diteladani. Nah, maka dalam hal ini tidak masalah kalaupun itu memang masih hidup ya sepanjang perjalanan sejarahnya ketika misalkan kita masih bisa mengambil ya suri toladan dari tokoh tersebut tidak masalah adik-adik, boleh-boleh saja ya. Nah, masing-masing tayangan dari ketiga kelompok yang sudah presentasi tadi, insya Allah semuanya sudah menampilkan ya terkait nilai-nilai berakhlaknya. Jadi adik-adik core value berakhlak itu kalau adik-adik kupas ya dari tokoh manapun itu akan ada ya. Dari mulai berorientasi pelayanan kalau kita cari ada, akuntabelnya di sebelah mananya kita cari ada sampai dengan kolaboratifnya ya. Namun mungkin ada stressing ya dari 7 ya berakhlak tersebut kira-kira di tokoh tersebut itu lebih menonjolnya yang mana gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga sih ya dari beberapa kelompok tadi terkait apakah itu dari Deddy Mulyadi, kemudian Habibie ataupun Pak Nazarudin Umar ya selaku Menteri Agama kita ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi adik-adik bahwa siapapun tokohnya itu memang penting ya. Artinya seorang pemimpin ya. Pemimpin dan pimpinan beda ya. Mungkin adik-adik mungkin harus bisa membedakan antara pimpinan dan juga pemimpin ya. Gitu. Kalau pimpinan itu kan memang dia ditunjuk ya, melekat di jabatannya dia sebagai seorang pimpinan. Begitu. Nah, biasanya kalau dalam materi-materi mungkin di Latsar hanya sedikit ya disinggung, tetapi untuk pelatihan-pelatihan kepemimpinan ya untuk eselon baik itu di PKA, PKP mau pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator itu adik-adik itu materi itu dimasukkan ke sana. Tadi sudah sempat disinggung juga oleh siapa tadi ya ada ya yang menyinggung bahwa memang seorang pemimpin itu dia harus bisa
adaptif ya, menyesuaikan. Maka ada istilah namanya adaptive leadership gitu ya. Jadi pemimpin yang selalu bisa menyesuaikan dalam kondisi apapun ya. Karena hal ini penting ya. Jadi kompetensi untuk bisa beradaptasi ini perlu untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Transformational leadership ya, adaptive leadership. Nah, seperti itu perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, seorang leader ya. Nah, jadi adik-adik terkait dengan beberapa bahasan tadi, termasuk apakah Habibie ataupun apakah Deddy Mulyadi tadi ya, tokoh-tokoh tersebut, terutama yang Habibie ini ya, pembahasannya yang agak panjang kali lebar tadi itu ya adik-adik ya. Apakah dia juga berkompeten? Apakah dia itu juga apa namanya tanggung jawab, akuntabel, berorientasi pelayanan di mana? Tapi kelompok 1A ya semua kelompok ya, ketiga kelompok saya rasa masing-masing bisa ya mempertahankan dari hasil diskusinya ya. Ketika ada kelompok lain yang menanyakan seharusnya ini tidak seperti ini ya, masing-masing memiliki reason ya dan bisa mempertahankan argumentasinya. Itu yang penting ya adik-adik ya dalam sebuah diskusi kelompok, ketika adik-adik misalkan sudah ada kata sepakat seperti ini, ada yang mungkin dipertanyakan ya, ketika itu bisa menjadi masukan dari kita, itu kita terima ya. Tetapi kalau memang kita bisa mempertahankan dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan tadi, tidak masalah ya, kita lakukan ya. Karena kalau misalkan saya mengatakan bahwa ini tidak boleh, oh ini tidak bagus, ini tidak boleh dijadikan teladan ataupun role model ya. Padahal sebetulnya kita memiliki ya kisi-kisi tersendiri untuk bagaimana seseorang itu diambil ya ibrohnya ya, diambil bagaimana kita pengalaman-pengalaman yang baik atau hal-hal yang baik dari seorang tokoh. Nah, itu untuk beberapa hal yang tadi adik-adik sudah diskusikan. Menarik juga pada bahasan Pak Menteri Agama kita, adik-adik, bagaimana ketika Mas siapa tadi, Mas Fauzan, bukan Mas Fauzan, Mas Rozak atau siapa ya yang menjawab di kelompok 1B ya, yang penghulu tadi, penghulu atau penyuluh ya. Banyak membahas terkait dengan, memang itu bahasan di moderasi beragama ya adik-adik ya. Bagaimana kita sebagai umat ya, umat yang beragama di Indonesia ini, karena moderasi beragama itu digaungkan sudah hampir jalan 3 tahun ini ya, 3 tahun atau 4 tahun ini ya adik-adik ya, untuk diperuntukkan pelatihan itu diperuntukkan untuk seluruh ASN yang mana di pilot project-nya saat itu adalah Kementerian Agama. Jadi kita Kementerian Agama itu lebih dulu mendapatkan penguatan di dalam moderasi beragama ya. Kenapa Kementerian Agama yang berikutnya di tahun ini baru kita menyebar ke kementerian-kementerian yang lainnya, namun terkendala efisiensi, kita juga tidak tahu pasti ya apakah proyek tersebut itu masih akan berlanjut ataukah mungkin berhenti. Yang jelas inti daripada moderasi beragama tersebut adik-adik bahwa memang kita itu tidak boleh terlalu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, yang mana di dalam moderasi beragama kita diajarkan untuk wasatiyah ya, di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu artinya kita juga tidak lembek begitu ya, tetap kita pada prinsip agama kita, karena bukan agamanya yang dimoderasikan ya, tetapi ajaran-ajarannya itulah yang kita moderasikan sehingga mendapatkan titik tengah yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama kita ya, syariat agama masing-masing tentunya ya, karena kita di Indonesia ada banyak agama. Nah, maka beberapa persoalan yang terjadi termasuk tadi yang dipermasalahkan di kelompok 1B terkait dengan saat paus datang kemudian cium tangan dan sebagainya. Ini saya pernah membuat sebuah artikel juga adik-adik bahwa antara budaya dan agama ya. Budaya dan agama ini akan selalu menjadi pembicaraan atau topik dan tema yang menarik ya. Karena ini ya
Karena memang apa namanya adik-adik ini masalah yang sensitif ya, masalah yang sensitif yang mana ketika kita tidak bisa menyikapi itu dengan baik itu bisa menimbulkan sebuah konflik ya, bisa menimbulkan sebuah konflik keagamaan mungkin lebih tepatnya ya. Maka bagaimana kita menyikapi hal tersebut ataupun budaya-budaya apa yang berlaku seperti itu ya. Karena kalau tidak salah ketika mungkin kita tidak berlebihan ya, tidak perlu terlalu berlebihan gitu ya. Pada zaman apa namanya pernah terjadi pada sebuah era bahwa ketika orang terlalu menghormati seseorang itu berlebihan bahkan sampai bersujud mungkin seperti itu ya adik-adik ya. Eh, itu diperbolehkan ya mungkin kita bersujud kepada misalkan Mas Fauzan bersujud kepada orang tuanya sungkem gitu kah kalau di Jawa ya istilahnya kita sungkem gitu ya adik-adik ya itu tidak masalah ya ke orang tua itu sebagai bentuk dari hormat kita kepada orang tua gitu ya tetapi ketika itu dilakukan secara berlebihan bahkan apa namanya melebihi ya misalkan kita ketemu dengan orang menundukkan kepala sedikit itu tanda kita menghormati orang gitu ya adik-adik ya tetapi ketika dilakukan berlebihan atau mungkin itu melebihi dari apa kalau kita sholat ya kalau dalam Islam kita sholat kita ruku ya melebihi seperti itu mungkin itu tidak dianjurkan ya karena itu terlalu berlebihan pertanyaannya bagaimana dengan budaya orang-orang yang di mana Jepang ya biasanya ya Jepang atau Korea kalau Jepang itu kan hai hai gitu kan nunduk-nunduk banget gitu ya adik-adik ya. Tuh. Nah, maka antara budaya dan agama selama budaya itu tidak bertentangan ya, tidak bertentangan, tidak berlawanan dengan syariat yang ada di dalam agama. Kalau misalkan kita seorang Muslim ya, berarti tidak bertentangan dengan agama Islam, ya tentu itu tidak masalah untuk dilakukan ya. Tetapi kalau memang itu bertentangan dengan syariat ya, ya ini pasti banyak penjelasannya ya, panjang lebar ya, masing-masing punya dalil ya tentunya adik-adik ya, karena apa namanya dalam permasalahan ini ada pembahasan-pembahasan yang perlu kita membuka dasar hukumnya seperti apa gitu ya. Kalau tadi disampaikan bahwa oh tidak masalah ya itu sebagai bentuk penghormatan dan sebagainya gitu asalkan tidak berlebihan ya. Maka muncul kemudian pada bahasan terkait dengan moderasi ini adalah apa adik-adik toleransi yang berlebihan seperti itu ya. Maka yang ingin saya sampaikan bagaimana kita membreakdown ya, bagaimana kita nanti dalam nilai-nilai berorientasi itu supaya nilai-nilai itu juga bisa kita terapkan adik-adik ya, bisa kita internalisasi dengan baik, kemudian kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik sebagai seorang pegawai di kantor, di satker adik-adik maupun ya ketika kita juga berada di lingkungan kita ya di masyarakat ya. Karena kehidupan kita itu tidak hanya sekedar terbatas pada kehidupan adik-adik di satker saja, namun ya bagaimana peran serta ya kontribusi adik-adik ketika saat adik-adik nanti di lingkungan tempat kita tinggal ya. Kalau misalkan kita bisa memberikan contoh dan teladan yang baik di sana, tentu akan menjadi penilaian yang positif bagi masyarakat sekitar kita ya. Kalau ibaratkan kita misalkan oh lebih baik kita menjadi lilin ya. Menjadi lilin itu apa adik-adik? Lilin itu kan dia menerangi di dalam sesuatu yang gelap ketika dinyalakan. Nah, lilin itu terkadang mengorbankan dirinya ya. Tetapi kan kita tidak ingin ya, maksudnya kalau bisa ya nggak sampai seperti lilin ya, kemudian hancur untuk menerangi orang ya. Kalau bisa kita tetap survive ya, kita tetap survive gitu. Eh, namun dengan itu adik-adik bisa menjadi magnet ya, magnet dalam kebaikan. Magnet kebaikan tidak mudah ya. Tidak mudah, saking sulitnya menjadi sulait gitu ya adik-adik ya. Tetapi insya Allah dengan tekad itu bisa. Bahkan ketika adik-adik nanti sudah masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya ya, ini mungkin sebagian sudah pernah masuki dunia kerja ya, bukan yang fresh graduate semuanya ya.
yang baru lulus kemudian langsung menjadi CPNS ya. Ada beberapa yang seperti itu. Ada juga yang sudah pengalaman. Dinamika ya di dalam kita bekerja itu luar biasa ya adik-adik ya. Luar biasa ya. Arus ya, kemudian lingkungan itu sangat besar pengaruhnya terhadap bagaimana kita bersikap ya. Nah, saya sudah mengalami beberapa dekade gini ya. Adik-adik mungkin baru menapak di awalnya seperti itu ya, di awalnya. Nah, maka ketika di dalam organisasi, bagaimana benar-benar lembaga administrasi negara itu menyusun desain Latsar ini sehingga masuk core value berakhlak ya adik-adik ya. Yang sebelumnya itu aneka ya, yang saya ceritakan pada pertemuan di awal. Sebelum muncul yang berakhlak ini, aneka ya sebelumnya ya. Aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang sekarang kita kemas, kita bungkus ya menjadi satu apa namanya akronim berakhlak ya dari mulai berorientasi pelayanan sampai ke kolaboratif. Bagaimana adik-adik melaksanakannya itu, maka dari Latsar CPNS inilah adik-adik nanti diharapkan bisa menginternalisasi, kemudian mengaktualisasi dan mengimplementasi beberapa nilai-nilai tersebut. Mudah apa enggak, Bu? Ya memang sulit ya. Sulit, tetapi harapannya dengan adik-adik mulai dari sini, paling tidak ibda binafsik ya, mulailah dari diri adik-adik sendiri. Bagaimana sih seorang ASN itu harus berorientasi pelayanan? Bagaimana kita sebagai seorang PNS itu harus melakukan tugas kita untuk apa namanya komitmen mutu. Komitmen mutu itu kan apa? Adik-adik harus menjaga mutu layanan kan tentunya. Nah, untuk bisa memberikan mutu layanan yang baik, tentu adik-adik harus memiliki kompetensi. Bagaimana meningkatkan kompetensi? Nah, itu yang harus kita pupuk terus ya. Jadi kita meningkatkan kompetensi sesuai dengan tusi dan jabatan adik-adik masing-masing. Yang penghulu ya belajar Romas terkait dengan kepenghuluan, regulasi-regulasi di kepenghuluan. Yang calon-calon dosen sama sesuai dengan spesialisasinya ya mengampu apa di calon dosen tersebut. Yang guru juga demikian. Yang penyuluh apalagi ya menyuluh tuh harus banyak punya ilmu, banyak membaca, banyak menulis itu yang penyuluh ya adik-adik ya. Nah, seperti itu. Nah, intinya, kenapa kita memfasilitasi adik-adik semuanya dengan penugasan-penugasan ini, supaya adik-adik itu, selain adik-adik baca, kalau nggak baca kan nggak bisa ya, selain adik-adik baca, oh ternyata di sekeliling kita, itu tuh banyak ya kondisi-kondisi yang seperti ini ya adik-adik, yang memang nyata. Siapa-siapa sih tokoh yang bisa kita teladani? Kan selalu ya di media sosial ya baik itu mungkin melalui Facebook, WA, Instagram atau apa ya eh, apa namanya postingan-postingan gitu ya adik-adik ya. Oh tokoh ini terjerat ini seperti itu. Oh ini yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota, gubernur apa ternyata di kemudian hari terjerat masalah dan harus menjadi apa namanya pesakitan misalkan seperti itu ya adik-adik kan itu tidak sedikit ya di Indonesia ini ya maka kita mencari eh, teladan ya yang baik eh, apa namanya hal-hal yang baik yang bisa kita coba ambil ya seperti halnya nanti di penugasan yang kelompok yang kedua benchmarking terkait dengan inovasi yang baik. Nah, kalau di sini kita masih bicara terkait dengan role model ya, dengan tokoh ya. Barangkali ya sekian tahun ke depan nanti adik-adik yang akan menjadi role model ya atau tokohnya. Nah, menjadi role model tidak mudah ya. Tidak mudah ya. Kita tidak bisa akan mengubah dunia menjadikan semuanya itu dalam waktu singkat menjadi baik, tetapi pelan-pelan. Mulai dari diri kita dulu, mulai dari lingkungan kita, kemudian meluas lagi ya. Alhamdulillah jika kita memiliki eh, daya pengaruh ya dengan tempat ataupun yang lingkungan yang lebih luas lagi. Dalam hal apa? Tentu dalam hal kebaikan ya. Nggak mau dong kita misalkan menjadi magnet tetapi dalam hal yang orang tahu kita jelek dalam hal itu ya. Tentu kita ingin menjadi
teladan yang baik ya. Walaupun itu mungkin akan membutuhkan effort yang luar biasa ya adik-adik ya, karena bagaimana menjadi seorang PNS yang memang benar-benar mencakup ketujuh nilai itu ya, ketujuh nilai itu. Itu kalau diterjemahkan itu kan luas sekali ya, luas sekali. Nah maka karena adik-adik sebagai CPNS ya, calon pegawai negeri sipil, maka benar-benar ditempa ya, digodok, dimasak dulu ini ya karakter adik-adik semuanya, dibekali ya, sehingga nanti ketika adik-adik sudah masuk ke PNS yang sebenarnya itu sudah mendapat pembekalan ini ya, udah tahan banting istilahnya seperti itu ya. Dan nilai-nilai ini, oh kecil Bu, nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel dan sebagainya. Kita kayaknya sudah terbiasa deh Bu itu dengan nilai-nilai itu. Walaupun hanya di masa percobaan adik-adik 1 tahun ya. Masa percobaan 1 tahun. Ya ibaratkan orang yang masih di training gitu ya. Lulus nggak ini? Ketika masa training ini lulus apa enggak ya? Bisa masuk ke tahapan berikutnya apa enggak adik-adik ya? Nah, kita masa percobaannya hanya 1 tahun. Sebelumnya 2 tahun ya. 2 tahun dengan pelatihan tatap muka yang desainnya mungkin berbeda ya dengan yang sekarang ini ya. Baik, adik-adik semuanya yang saya sayangi, musyawarah untuk mufakat ya. Jadi kita untuk menemukan hal yang baik dengan adanya diskusi-diskusi ini harapannya ya adik-adik semuanya nanti itu bisa lebih ya dari nilai-nilai tersebut, tidak hanya sekedar adik-adik paham saja, tapi ternyata memang di dalam kehidupan kita itu kita melaksanakan ya nilai-nilai itu dan harus ya, karena adik-adik sudah mengabdikan ya dirinya untuk menjadi seorang PNS ya. Menjadi seorang PNS itu kan adik-adik tidak bisa bebas ya, karena kita sudah pada aturan-aturan, ada kode etiknya yang harus kita taati sebagai seorang PNS. Kalau misalkan kita tidak mau terikat dengan kode etik, dengan aturan-aturan yang diberikan sebagai seorang PNS oleh pemerintah, ya nggak usah jadi PNS ya, gitu kan gampang ya jawabannya. Maka ketika adik-adik sudah berkomitmen untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil ya, maka ingat di dalam Undang-Undang kita 20 2023 kemarin, fungsi, tugas dan fungsi adik-adik ada 3: pelayan publik, perekat pemersatu bangsa, pelaksana kebijakan publik. Kita terbatasi oleh tugas dan fungsi kita sebagai seorang aparatur sipil negara, begitu ya. Maka apapun yang menjadi role-nya ya sebagai seorang PNS ya kita harus taat. Termasuk juga adik-adik ketika nanti sudah menjadi pegawai, Mas, Mbak, kamu harus membuat capaian kinerjamu. Ngapain saja kamu di hari ini, berkinerja apa ya. Yang mana dengan berkinerja itu adik-adik ada yang mendapatkan tunjangan kinerja, ada yang mendapatkan tunjangan profesi sebagai seorang dosen atau tunjangan profesi sebagai seorang guru sebagai bentuk dari rewards ya ketika kita sudah berkinerja dengan baik. Maka itu susun ya, itu kewajiban kita ya. Jadi kita ngikuti rule-nya adik-adik ya. Ya, itu mungkin di sesi yang pertama ini yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semuanya. Insya Allah kita memang melebihi waktu jadinya ya. Lebihnya banyak banget ya. Adik-adik kita rehat dulu ya. Kita rehat dulu. Mungkin tadi yang ngomongnya agak panjang tadi mungkin juga nggak rasa ya. Ini saya tak pikir lebih 15 menit ya. Ternyata lebih agak banyak ya. Tidak masalah, kita fleksibel adik-adik ya. Kita rehat sekitar kurang lebih 15 menit. Monggo silakan kalau ada yang punya keperluan di satkernya, silakan bisa diselesaikan terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita masuk ke room Zoom ini jam berapa jadinya? 11 kurang 15 ya. 11 kurang 15 kita akan kasih bonus ke adik-adik semuanya. Nanti pokoknya sudah adzan duhur berkumandang, insya Allah kita rehat gitu nggih.
Kita rehat, isoma masuk kembali nanti jam 13. Yang sekarang masuk lagi jam 11 kurang 15. Gitu nggih. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Monggo, tapi tetap Mbak Anafa, kita tetap di room Zoom ya Mbak ya, nggak perlu live ya Mbak. Oke, panitia. Desa Negeri 5 Sleman ini terkenal aktif menerapkan digitalisasi, administrasi, PTSP Mini Madrasah, dan e-perpustakaan sebagai bentuk adaptasi layanan berbasis teknologi. Nah, nilai-nilai berakhlak benchmarking ini membandingkan implementasi nilai-nilai ASN berakhlak di kedua madrasah tersebut dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama dari berorientasi pelayanan. Di MTS Negeri 2 Boyolali, layanan administrasi cepat, kotak saran layan digital terbatas. Pada MTS 5 Sleman ada PTS Mini, layanan via website, legalisir maksimal 1 hari. Akuntabel, rekam transparan, SKP via e-kinerja, audit program semesteran. Sedangkan di MTS 5 Sleman, RKAM, laporan BOS dipublikasikan, evaluasi program rutin. Kompeten, pada MTS 2 Boyolali adanya workshop IT, diklat dari minimal 2 kali setahun, dan kombel guru. Pada MTS 5 Sleman, workshop media digital, LMS Madrasah Digital. Harmonis, apel pagi, family gathering. Kalau di MTS Negeri 5 Sleman ada apel, tadarus, untuk Jumat. Sedangkan loyal pada MTS 2 Boyolali itu di situ adanya upacara bendera, ada Mas Madrasah. Sedangkan di MTS 5 Sleman ada upacara Mas Madrasah dan branding Madrasah Unggul. Kemudian adaptif ada Google Classroom, e-rapport. Sedangkan di MTS Negeri 5 Sleman adanya e-learning, e-rapport, perpustakaan, digitalisasi administrasi. Dan kolaboratif di MTS Negeri 2 Boyolali menerapkan bakti sosial, kerjasama komite, forum wali kelas. Sedangkan di MTS 5 Negeri Sleman ada adiwiyata berbasis kolaborasi, kerjasama KUA, dan puskesmas. Hikmah dari pembelajaran atau kesimpulan dari hasil benchmarking. Yang pertama, perluasan digitalisasi pelayanan. MTS 5 Sleman telah menerapkan digitalisasi layanan madrasah melalui PTSP, layanan via website, serta e-perpustakaan yang efektif meningkatkan kepuasan layanan masyarakat. MTS Negeri 2 Boyolali dapat mengadopsi sistem ini untuk meningkatkan orientasi pelayanan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pada penguatan sistem reward, branding Madrasah Unggul di MTS Negeri 5 Sleman menunjukkan komitmen loyalitas ASN yang dapat ditiru MTS Negeri 2 Boyolali agar nilai loyal lebih terinternalisasi melalui media sosial, slogan, dan program promosi madrasah. Budaya kolaboratif, program adiwiyata kolaboratif yang digagas MTS 5 Sleman dapat menjadi inspirasi bagi MTS 2 Boyolali untuk mengembangkan program lingkungan berbasis warga, madrasah, dan mitra eksternal secara bersama-sama. Dan optimalisasi budaya kerja harmonis, kegiatan tadarus, bersama di MTS 5 Sleman berhasil menciptakan suasana kerja yang harmonis. Kegiatan ini layak diterapkan di MTS 2 Boyolali sebagai bagian dari penguatan nilai harmonis. Keunggulan MTS 2 Boyolali dalam audit internal. Program audit internal semesteran MTS 2 Boyolali patut dijadikan rujukan oleh MTS Negeri 5 Sleman untuk memperkuat budaya kerja akuntabel dan monitoring program kerja yang terencana. Jadi kesimpulan dari benchmarking ini membuktikan bahwa implementasi core value ASN berakhlak di masing-masing madrasah memiliki keunggulan tersendiri. MTS Negeri 2 Boyolali unggul di audit internal dan komunitas belajar, sedangkan MTS Negeri 5 Sleman unggul di digitalisasi layanan, kolaborasi adiwiyata, dan branding madrasah. Sinergi dari keunggulan kedua madrasah diharapkan mampu meningkatkan budaya kerja ASN berakhlak secara menyeluruh di lingkungan madrasah negeri. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Umaya atas penyampaian presentasinya. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu di sini kami beri kesempatan untuk 2 penanya dulu saja ya, supaya tidak berlarut-larut. Monggo jika ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, kami persilahkan mengangkat tangan. Itu 2 satker itu sudah WBK atau belum Mbak? Boyolali sama Sleman itu MTS-nya.
atau sedang menuju ke WBK? Ini ikut yang PMP ZI enggak yang kemarin? Mbak siapa namanya? Mbak Umaya. Mbak Umaya, Mbak Diana di kelompok ini. Madrasahnya sudah WBK atau sedang menuju ke WBK? ZI WBK. Belum ya? Halo kelompok 3 ya ini tadi ya. Mohon maaf Ibu, eh, kami kurang tahu Ibu. Untuk MTSN 2 Boyolali apakah sudah WBK atau menuju ke WBK? Saya kurang kurang tahu Bu. Oke, baik, nggak apa-apa. Yang Sleman belum tahu juga ya. Oke, Bu. Oke, nggak apa-apa. Sama. Baik. Nggak apa-apa adik-adik, silakan saja ya. Kalau Jogja itu Kemenak Kota Yogyakarta sama Kemenak Kabupaten Bantul ya. Itu yang sudah mendapatkan predikat tidak hanya WBK malah sudah ke WBBM ya. Baik, silakan adik-adik dari kelompok lain. Monggo di moderatornya Mbak Diana. Monggo kepada teman-teman, Bapak Ibu audiens untuk menyampaikan pertanyaannya atau saran dan kritiknya untuk kelompok 2. Kami persilahkan untuk 2 penanya dulu. Barangkali adik-adik tadi yang sudah ditampilkan oleh Mbak Umaya kan ada beberapa ini ya, ada beberapa branding madrasahnya ya, yang itu bisa dijadikan sebagai ide ya, sebagai ide inovasi, apa ide kreatif adik-adik semuanya untuk rancangan aktualisasi. Kalau memang ada yang tertarik, tadi boleh silakan ditanyakan ya mungkin ke narasumbernya ya di kelompok 3 ini untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut gitu mungkin. Berarti kalau untuk kelompok ini yang dihasilkan ini benchmarknya secara individu atau organisasi adik-adik? Cara organisasi, Bu. Organisasi, Ibu. Ya, betul. Jadi yang dipilih adalah objek secara organisasi. Nah, apakah di lembaga pemerintah atau swasta atau berarti di lembaga Pemerintah. di Milik pemerintah? pemerintah. Oke. Nah, pilihan ini silakan ya. Itu boleh bebas seperti yang kita arahkan pada saat penugasan di awal waktu itu ya, adik-adik ya. Tidak masalah ketika objeknya itu nanti berupa individu. Mungkin ada ya dari kelompok yang membuat secara individu, silakan saja. Baik, ada satu penanya, Bapak Wisnu Adi Saputra. Monggo kami persilahkan untuk menyampaikan. Ya, Bu Mardiana, mungkin tadi pasti jelaskan, mungkin saya nggak jelas ataupun kurang memahaminya. Untuk di sini kan menyimpulkan tentang MTS 2 Boyolali dan MTS 5 Sleman ya, Mbak Mardiana. Yang saya mau tanyakan untuk parameternya yang dikatakan unggul itu seperti apa ya, Mbak ya? Maksudnya parameternya sebagai keunggulan di MTS masing-masing itu sebagai penilaian atau parameternya seperti apa? Sedangkan tadi kan udah disinggung sama mungkin sama Ibu Nikmah untuk WBK atau sudah menuju WBK,
udah SETI atau belum. Jadi yang dipakai untuk parameter seperti apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wisnu. Eh, ada lagi satu lagi, kami tampung dulu ya Bapak Wisnu. Silahkan Pak Tovan Adi Prasetyo menyampaikan. Mohon maaf, Ibu tadi terpencet untuk raise hand. Oh, tidak apa-apa Bapak. Eh, jika tidak ada penanya lagi, apakah bisa langsung dijawab aja ya sebaiknya ya Bu? Oke, baik. Tadi saya ulangi pertanyaan dari Pak Wisnu, yaitu mengenai parameter yang digunakan untuk benchmarking gitu ya antara kedua madrasah, yaitu MTS Negeri 5 Boyolali dan MTS Negeri 5 Sleman, sehingga bisa disimpulkan bahwa MTS tersebut lebih unggul dari MTS yang satunya. Begitu nih Pak? Parameternya apa gitu. Monggo, teman-teman dari kelompok 3A barangkali ada yang mau menjawab. Ya, saya menambahi, Pak Wisnu Silakan. dan Mbak Madiana. Memang dari MTS 5 itu yang sedang unggul dan ditonjolkan adalah karena MTS 5 Sleman adalah madrasah cyber. Semua pelayanan-pelayanan baik dari gurunya sendiri atau staf pendidikannya itu semuanya berbasis digital. Dan itu mungkin yang akan menjadi bahan inovasi untuk diterapkan di MTS Negeri 2 Boyolali. Begitu Pak Wisnu. Berarti untuk parameternya, pengukurannya bagaimana? Izin menjelaskan. Baik, monggo silakan Pak Arief Setiawan untuk menambahkan penjelasannya. Tolong Mbak Umaya di scroll ke bagian apa? Tabel yang ini berakhlaknya. Baik. Agak di zoom aja Mbak Umaya mungkin atau Mbak Diana yang ini biar banyak kelihatan. Ya, oke. Izin menjelaskan untuk parameter itu kan tolak ukur. Tolak ukur dikatakan kalau kesimpulannya tadi kan ada unggul, ada hal-hal yang diunggulkan dari MTS 2 Boyolali kalau dibandingkan dengan MTS 5 Sleman, begitupun sebaliknya. Nah, tolak ukurnya yang bisa dipakai atau kenapa dikatakan unggul ya karena dibandingkan dalam hal tertentu. Misalnya ada hal-hal yang unggul dari MTS 2 Boyolali yang tidak ada di MTS 5 Sleman. Nah, itu berarti dikatakan MTS 2 Boyolali unggul dalam hal tersebut. Contohnya seperti itu. Jadi tolak ukurnya karena dibandingkan dari value berakhlak. Begitu. Contohnya mungkin Mbak Umaya tadi bisa ditambahkan contoh unggulnya dari MTS 5 Sleman. Iya, contoh di MTS Negeri Sleman itu semua pelayanan udah berbasis digital, baik di pendidikan saja, di tugas dan fungsi sebagai guru saja. Di sini para gurunya sudah seperti pembuatan media pelajaran, terus dalam mengajar itu semua sudah berbasis digital. Sedangkan di MTS 2 Boyolali belum seperti itu. Ya. Ya, nah itu contoh dari parameter unggulnya seperti itu, Mas siapa tadi? Wisnu. Mas Wisnu, Pak. Mas Wisnu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, cukup. Ya, baik. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih Pak Wisnu, cukup nggih. Apa disudahi atau masih memberi kesempatan untuk penanya lagi Bu Nikmah? Jika sudah tidak ada ini Mas Maruf kelompok berapa? 3B. Kelompok yang mempresentasikan ya? Iya, Bu. Baik.
Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, eh, maka presentasi untuk kelompok 3A kami cukupkan. Saya simpulkan tadi hasil dari pertanyaan Pak Wisnu, parameter apa yang digunakan untuk menyampaikan, untuk menilai bahwa MTS 5 Negeri Sleman dengan MTS Negeri 2 Boyolali itu memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri tadi, apa yang membuat kita menyimpulkan bahwa MTS 1 lebih unggul dari MTS yang satunya itu adalah dari nilai-nilai berakhlak yang dibandingkan gitu ya Pak. Dari nilai-nilai berakhlak yang dibandingkan, salah satunya tadi yang dicontohkan Mbak Umaya adalah untuk program digitalisasi, media pembelajarannya sudah eh, lebih mengutamakan menggunakan digital, sedangkan MTS Negeri 2 Boyolali masih mengusahakan untuk itu. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok 3A. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, ini masih semangat? Masih Masih, Bu. Bu. Semangat, aman Bu. Aman, Bu. Masih Bu. Masih semangat ya. Baik, itu adalah menggali lebih dalam ya terkait bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak ini ya, ataupun mungkin ada nilai-nilai organisasi. Jadi gini adik-adik ya, memang untuk dokumen rancangan aktualisasi adik-adik nanti itu mengalami beberapa perubahan gitu ya. Di 2021 ke bawah ya, itu nilai-nilai yang dimasukkan itu aneka ya. Tapi setelah ada regulasi yang baru, maka dengan ini ya, kalau di apa namanya peraturan lembaga administrasi negara masih tetap terkait dengan Latsar CPNS itu di tahun 2021. Tetapi keputusan kepala lembaga administrasi negara itu sudah beberapa kali mengalami pergantian, termasuk nilai-nilai dan beralih apa namanya dengan perubahan ini kita menyesuaikan ya adik-adik ya, menyesuaikan. Nah, pada matriks yang dulu sudah disusun oleh peserta-peserta yang terdahulu, mungkin senior-senior dari adik-adik semuanya, ada satu kolom ya, satu kolom yang disediakan untuk nilai-nilai organisasi tersendiri. Misalkan ya, kan kalau Latsar CPNS ini kan diperuntukkan untuk seluruh ya ASN di Indonesia ya. Seluruh ASN itu berarti dari kementerian-kementerian lain itu juga melakukan hal yang sama, core value, berakhlak ataupun yang dulu aneka itu ada satu kolom lagi yang adik-adik harus buat terkait dengan keterkaitan dari rancangan aktualisasi dengan nilai-nilai organisasi. Nah, maka kita di Kementerian Agama saat itu kita punya 5 nilai budaya kerja. Nah, ada yang tahu 5 nilai budaya kerja di Kementerian Agama? Atau pas adik-adik masuk itu belum tidak ada dikenalkan sama sekali ya dengan nilai 5 budaya kerja, 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Dari mulai integritas, profesionalitas, ya, inovasi, kemudian apalagi adik-adik ya. Nah, itu biasanya pada awal pelatihan itu kita ucapkan bersama ya untuk nilai 5 nilai budaya kerja. Nah, itu nanti masuk satu kolom tersendiri yang paling sebelah kanan dari matriks adik-adik ya di rancangan aktualisasi. Namun ya, untuk kita coaching-coaching berikutnya adik-adik di rancangan aktualisasi adik-adik untuk nilai-nilai organisasi itu
sudah tidak kita pakai lagi ya. Kita hanya memakai untuk keterkaitan ya agenda 2 ini, yaitu berakhlak dengan kegiatan-kegiatan adik-adik ya. Bisa dipahami? Nah, kenapa demikian? Karena nilai-nilai organisasi kita ya di Kementerian Agama itu sebetulnya sudah tercakup di dalam core value berakhlak ya. Jadi kolom yang itu kita tiadakan. Maka nanti kami menyusun untuk pedoman ya dalam adik-adik menyusun rancangan aktualisasi maupun laporan aktualisasi nantinya itu tanpa memakai kolom yang keterkaitan dengan nilai organisasi. Namun itu menjadi pengayaan buat adik-adik semuanya ya, ketika nanti adik-adik benchmarking walaupun secara daring ya di Satker, baik itu pemerintah maupun swasta, baik itu level individu maupun level organisasi, kita sebutkan di situ bahwa keunggulan-keunggulan apa dalam penerapannya apa sih dari lokus tempat kita benchmark tersebut yang bisa kita ambil pelajarannya, yang bisa kita bawa best practice-nya gitu ya di lokus tempat benchmark kita dari nilai-nilai penerapan berakhlak maupun nilai-nilai organisasi mereka yang unggul gitu ya, yang bisa kita contoh seperti itu. Jadi ini saya sampaikan kenapa supaya adik-adik paham ya kronologisnya, kenapa nanti kalau misalkan adik-adik biasanya kan kalau kita peserta CPNS itu kadang kan lihat aja ya adik-adik ya dari kakak-kakak kelasnya dulu ya. Kalau kami ini kan di apa namanya tahun 2024 itu ada apa enggak sih Lansar CPNS, kalau nggak salah nggak ada ya di Kementerian Agama ya. Itu kami mendampingi adik-adik dari Mahkamah Agung sama Kumham ya itu. Mereka masih punya format tersendiri untuk rancangan aktualisasi. Nah, kita di Kementerian Agama, karena dari Juknis yang sudah dikeluarkan itu untuk nilai-nilai organisasi itu tidak dipakai lagi, maka adik-adik bisa lebih fokus pada nilai berakhlak ya. Nah, maka nanti kalau misalkan adik-adik nyontoh dari kakak kelasnya, yang mana masih ada kolom yang nilai-nilai organisasi, itu di-delete saja ya. Tidak perlu dipakai lagi. Jangan nanti masih tetap dipakai, terus kalau ditanya, contohnya seperti ini Bu, yang dulu kakak senior saya gitu ya. Nah, supaya adik-adik tahu ya, ini ceritanya ya. Jadi yang di kolom keterkaitan dengan nilai organisasinya itu dihilangkan saja. Karena kita membuat template yang baru ya, untuk keterkaitan nilai organisasi sudah tidak dipakai. Baik. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi ya. Masih ada waktu cukup longgar untuk satu kelompok lagi ya, mungkin bisa mempresentasikan terkait dengan tugas diskusi yang benchmarking ini. Kita lanjutkan, sorry. Seperti biasa, kita undi dulu ya. Share screen dulu. Yes, jatuh di kelompok 4A ya. Yang belum jangan senang dulu ya, karena nanti kita masih ada lagi ya. Udah nggak kebagian gitu ya. Masih ada satu sesi lagi ya, adik-adik Ba'da Duhur nanti kita masih diskusi lagi. Baik, silakan bersiap untuk kelompok 4B. Kok 4B itu 4A ya ini tadi ya? Ji, Bu. Oke. Apakah suara saya terdengar? Mas Pujiono, suaramu terdengar tapi mukamu hitam ya, Mas? Gini karena backlink itu, Bu. Ora apa-apa, Mas. Sing penting suarane krungu yo. Nah, gitu baru kelihatan wajahmu.
Barangkali ada yang naksir Oke. nanti gimana coba nggak kelihatan wajahnya. Mohon koordinasi sebentar sih, Bu. Oke, silakan. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So. Izin untuk presentasi nanti kami dari kelompok 4A, saya sebagai moderator dan juga nanti yang akan menyampaikan adalah Bapak Muhammad Fatur Rahman. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu kelompok kami. Izin share screen ya, Bu. Silakan Mas, monggo. Kelompok kami yang pertama ada Muhammad Januar Mirzaki, Bapak Ketua Kelompok 4, terus Muhammad Fatur Rahman, Nia Ramadhani, Pralampita, Pujono, dan Ibu Riana. Selanjutnya nanti Pak Petugas Brainmatch akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Fatur Rahman. Saya persilahkan. Cek, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Mohon maaf sebelumnya. Terdengar. Ya, sebelumnya yang saya hormati Ibu Widya Iswara, Ibu Nikma, dan teman-teman semua yang saya cintai, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai benchmark yang telah didiskusikan tempo hari. Baik, untuk Mas Moderator bisa di-share screen karena ini share screen-nya hilang. Gini. Baik, untuk tugas benchmark pada kesempatan ini, kelompok kami memutuskan untuk melakukan benchmark pada salah satu organisasi BUMN yaitu Bank Rakyat Indonesia. Nah, sekilas mungkin saya bacakan dulu profil atau logus objek dari benchmark kami yaitu Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sendiri secara umum berdiri pada tanggal 16 Desember di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wiriatmaja dengan nama awal The Purwokertos Hulk and Superbank and Indies Hofden. Nah, untuk lokus kami yaitu di BRI Cabang Brebes dengan narasumber Ibu Eza sebagai frontliner pada wawancara kemarin. Baik, dalam hal ini kami mengambil beberapa poin yang mungkin sebelum itu izinkan kami memaparkan kenapa sih alasan kami memilih organisasi ini, karena kami lihat bahwa seperti yang kita ketahui bersama bahwa bank merupakan salah satu organisasi atau salah satu BUMN yang sangat-sangat baik dalam hal pelayanan operasional ya, baik menimbulkan kesan yang sangat nyaman. Misal contoh kita ketika ke bank tentu kita mendapat pelayanan yang sangat prima, mulai dari tempat yang nyaman, pelayanan yang ramah, terus jarang sekali terlihat pegawai-pegawai yang atau terlihat pegawai-pegawai yang sangat kooperatif dan sangat loyal dalam bekerja. Nah, untuk menjawab itu ternyata ada beberapa hal yang mungkin kita bisa ambil. Mohon maaf di sini saya tidak tampilkan pembanding karena kelompok kami berasal dari satker yang berbeda-beda, ada yang di sekolah, ada yang di KUA dan lain sebagainya, sehingga kami menyimpulkan
ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan referensi atau hal yang dapat kita ambil untuk aktualisasi ke depan. Yang pertama mengenai budaya kinerja yang profesional. Ternyata di Bank BRI, kenapa sih kita sering melihat orang-orangnya itu sangat profesional gitu, tidak ada yang bermain handphone atau mungkin bermain game dan lain sebagainya di waktu-waktu luang, atau mungkin pelayanannya sangat memuaskan. Ternyata di sana telah memakai sistem evaluasi secara periodik, yaitu evaluasi melalui form tertentu yang disediakan langsung dari unit cabang daerah provinsi mereka, yang itu dikirim samplingnya secara random kepada nasabah, sehingga para pekerja atau karyawan itu tidak tahu siapa yang mengirim atau memberikan penilaian di form evaluasi tersebut, sehingga itu menimbulkan sebuah bisa dikatakan sebuah pressure atau tekanan bagi mereka untuk bekerja lebih giat karena penilaian itu dilakukan secara random. Selain itu, lanjut Mas ke bawah, cek Mas moderator. Stop. Selanjutnya, budaya kerja mereka juga dipantau langsung oleh CCTV secara langsung selama 24 jam, terlebih pada jam kerja, sehingga mereka akan tetap berada di tempat duduk mereka, atau mungkin di tempat kerja mereka, kursi mereka, sehingga jarang sekali lihat mereka meninggalkan tempat duduk mereka pada saat jam longgar sekalipun. Jadi pemantauan CCTV ini langsung dari pusat gitu. Nah, terus selain itu setiap 2 minggu sekali akan dilakukan pemantauan reply atau pelayanan yang dikirim langsung berupa video kepada pejabat yang berada di tingkat daerah atau provinsi. Terus setiap pagi ada briefing langsung dari kantor pusat setiap pagi sebelum mulai pekerjaan, sehingga tercipta rules atau pengawasan yang kontinu. Selanjutnya, selain dari pelayanan yang prima, kita bisa lihat bahwa bank, dalam hal ini Bank BRI yang menjadi objek penelitian kami, itu selalu terlihat sangat rapi dari segi pakaian. Nah, ini menjadi titik fokus kami juga, seperti apa yang telah disampaikan Prof. Ali Ramdhani pada pertemuan kemarin, bahwa kepiawaian kita membawa diri dari penampilan juga termasuk yang digaungkan oleh Kementerian Agama tentunya. Nah, setelah kita melakukan observasi by phone, ternyata di sana juga ada evaluasi mengenai penampilan setiap 1 bulan sekali, guna memastikan semua pegawai sudah mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, untuk menunjang itu semua, ada tunjangan khusus untuk menunjang tercapainya penampilan yang memadai. Dan penampilan itu diatur dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga semua bank-bank BRI itu terlihat seragam, terlihat bagus, terlihat betul-betul profesional dalam hal penampilan. Nah, hal-hal ini mungkin dapat kita ambil hikmahnya kepada khususnya kelompok 4 dan teman-teman semua, sebagai bahan di mana akan diterapkan di satker masing-masing, sehingga menjadikan pelayanannya betul-betul profesional. Nah, kesimpulannya, kita sebagai PNS, Kementerian Agama harus dapat mencontoh sistem atau perilaku yang dimiliki oleh pegawai bank, khususnya Bank BRI, memiliki nilai-nilai yang sebetulnya hampir serupa atau dengan core value Kementerian Agama, yaitu berakhlak dari segi orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, humoris, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang telah dijabarkan di atas, sehingga kelompok kami berharap keteladanan ini dapat diimplementasikan di satuan kerja masing-masing kami. Begitu Bu, presentasi dari kami.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Fatur Rahman atas presentasinya. Baik, di sini kita akan membuka satu sesi pertanyaan saja, Bu. 2 pertanyaan sih. Ya, silakan. Satu sesi pertanyaan dengan 2 pertanyaan. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mbak Destiani Sriwijaya dan Bapak Andi Saputra. Saya persilahkan dulu untuk Ibu Destiani Sriwijaya untuk bertanya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Di sini saya mau sedikit untuk saya juga sebagai pengguna BRI ini Bapak, untuk selama ini yang saya sering dengar dari masyarakat, banyak sekali keluhan terhadap Bank BRI, baik itu dari segi pelayanan dan juga dari segi kayak kesulitan transaksi. Nah, ini dan juga saya alami juga sebagai nasabah, seringnya terjadi kebocoran data pada Bank BRI yang mengakibatkan di situ banyak penipuan, banyak terjadi kasus. Kemudian selain itu untuk pelayanan di masyarakat sekitar wilayah saya, Bank BRI itu dikenal sebagai bank yang pelayanannya itu termasuk buruk seperti itu, dibandingkan dengan bank-bank lainnya seperti itu. Tadi dalam penjelasan kelompok Bapak dijelaskan pelayanan prima dan segala macamnya. Nah, itu apakah hanya Bank BRI yang ada di tempat yang tadi Bapak lakukan penelitian, kelompok Bapak lakukan penelitian, apakah itu nanti tidak menyeluruh untuk semua Bank BRI yang ada di Indonesia seperti itu? Karena sejauh ini pelayanan Bank BRI itu masih menimbulkan banyak kekecewaan gitu untuk masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Destiani Sriwijaya atas pertanyaannya. Kita tampung dulu pertanyaannya. Kita lanjut kepada Bapak Andi Saputra. Saya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya, Pak Puji? Oh iya, Pak. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang pada kali ini mungkin saya mau menyampaikan terima kasih sekali untuk paparannya dari kelompok 4 yang sudah sangat jelas. Mungkin yang mau saya sampaikan di sini adalah yang tadi fokus kepada orientasi pelayanan yang disampaikan oleh kelompok 4 di BRI tersebut. Ya, mungkin yang saya tahu dan yang pernah saya dengar itu bahkan sempat viral ada video mengenai pelayanan di salah satu Bank BRI di mana waktu itu sudah ada yang mengantri dari jam 9 pagi, kemudian giliran sudah saat antriannya dipanggil jam 11 siang tiba-tiba CS atau customer service tersebut membalikkan papan yang di depannya sebagai tanda bahwa istirahat. Padahal itu masih jam 11. Nah, mungkin fokus saya yaitu untuk dalam nilai yang berakhlak yang dibahas saat ini, mungkin bagaimanakah atau kiat-kiat apa yang mungkin bisa disampaikan oleh kelompok 4 terhadap kejadian tersebut, di mana mungkin menurut pandangan saya kalau CS tersebut belum menerapkan nilai berakhlak. Mungkin dari kelompok 4 bisa membantu supaya bagaimana sih karyawan itu yang seharusnya agar sesuai dengan pedoman berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Andi Saputro. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi bentar untuk menjawab dari dua pertanyaan tersebut. Oke, baik. Mohon izin kepada moderator untuk menjawab ya. Ya, silakan. Baik, sebelum saya menjawab, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada penanya, sangat luar biasa sekali. Baik, mungkin dari yang penanya pertama, izin membacakan lagi ya, Mbak Destiani ya. Destiani Sriwijaya. Mbak Destiani. Intinya pertanyaannya adalah dari apa yang dipaparkan, ternyata ada beberapa kasus yang dianggap memang pelayanannya kurang. Seperti itu ya intinya, Mbak. Baik, tentu sebelum menjawab pertanyaan itu, saya dan kami khususnya ingin menekankan bahwa lokus penelitian kami adalah di cabang Brebes, teman-teman semua. Nah, pada saat itu, kami juga diizinkan untuk istilahnya melihat peraturan ya manual book istilahnya manual book untuk pelayanan mereka. Memang tapi tidak boleh dikirimkan waktu itu video call, memang itu sesuai prosedur yang ada di manual book mereka. Akan tetapi ketika memang ada kasus tertentu, misalnya ada kebobolan atau carding atau hal lain yang membuat pelayanan itu terganggu, saya kira itu hal yang terjadi di semua bank ya, bukan hanya BRI, ada juga mungkin BSI, ada mungkin BCA dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat fakta bahwa saya tidak ingin menjawab secara asumsi, tapi kita bisa lihat fakta bahwa bisa kita lihat di media sosial bahwa atau di website resmi BRI bahwa pada tahun 2024 BRI sendiri sukses meraih award mobil banking dan servis terbaik di tahun 2004. Nah, ini kan menjadikan salah satu bukti konkret bahwa BRI berusaha untuk menyajikan pelayanan yang prima, walaupun ada beberapa kasus dalam tanda kutip yang memang itu menjadi kendala para nasabah seperti itu, Mbak Destiani. Izin menambahkan lagi. Sebetulnya mohon maaf, harusnya pertanyaan ini juga kita tambahkan mengenai rating yang dilakukan oleh para nasabah. Sayangnya untuk hal itu kami tidak boleh untuk orang luar melihat rating secara langsung dari penilaian evaluasi random yang dilakukan oleh Bank BRI tersebut karena itu menyalahi peraturan. Tapi pegangan kami adalah pada waktu itu kami sudah melihat bagaimana manual book setiap harinya daily dari pagi sampai nanti tutup memang secara peraturan, secara legalnya di buku manual book mereka untuk pelayanan itu sudah sangat konkret menurut kami. Terima kasih. Apakah demikian Mbak Destiani atau mungkin ada yang ditanyakan kembali? Mungkin berarti untuk kayak tadi gitu ya, manual booknya itu berarti kan berlaku untuk semua cabang gitu, hanya yang itu sih. Betul. Harusnya seperti itu. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan dari penanya kedua yaitu Bapak Andi Saputra terkait kasus di mana ditemukan salah satu mungkin pegawai bank tersebut yang telah menutup sebelum jam istirahat. Tentunya kembali lagi sebelum menjawab pertanyaan ini kita kembalikan lagi kepada peraturan instansi masing-masing. Nah, tentunya bisa kita lihat bahwa contoh saja, misal kantor urusan agama lah, KUA dari Kemenak itu sendiri, jam operasional itu kan yang menentukan memang masing-masing kantor ya. Kita nggak bisa menyamaratakan, oh kok jam segini tutup
oh kok jam segini belum tutup padahal masih ada pelayanan tertentu. Nah, sebelum menjawab itu tentunya kita harus melihat satu peraturan yang telah diterbitkan atau di masing-masing kantor tersebut. Yang kedua, apakah ada eksiden khusus force majeure sehingga layanan itu ditutup lebih awal seperti itu. Tapi secara umum, ini saya menjawab secara umum berdasarkan data yang saya peroleh dari narasumber yaitu Mbak Eza sebagai frontliner di Bank BRI cabang Brebes. Beliau mengatakan bahwa sebetulnya untuk pelayanan itu kan memang tidak boleh. Ini bukan asumsi ya, tapi kita memaparkan fakta saja. Tidak boleh meng-close atau menutup pelayanan sebelum jam istirahat dan sebelum jam pulang. Misal contoh Bank BRI itu close jam 3. Tapi ada kejadian di mana ada waktu-waktu ramai itu di situ. Jadi dari pihak bank itu nanti akan menginfokan kepada nasabah yang datang mepet di waktu jam 3 atau mungkin jam 2:30 3 itu hanya dilayani nasabah-nasabah yang sudah terdaftar di nomor antrian seperti itu. Harusnya seperti itu. Nah, untuk kejadian yang di jam istirahat ini mungkin antriannya memang terlalu banyak, mungkin ini ada kata mungkin ya, karena saya tidak tahu pasti apa yang terjadi pada saat itu, alasannya apa. Tapi secara peraturan yang saya peroleh dari kegiatan wawancara itu memang sebetulnya tidak boleh kalau misalnya bank stop melayani ketika nomor antrian itu sudah masuk seperti itu. Bagaimana Pak Andi Saputra? Ya, ya. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak. Mungkin memang benar ada aturan yang seperti itu. Tapi yang tadi saya tanyakan, itu kan anggap aja kejadian secara umum ya, Pak. Oh iya, Jadi, betul-betul. anggap aja secara kejadian umum. Tapi waktu yang saya lihat itu, memang customer service itu ada 2 meja. Tapi infonya yang satu itu cuti. Kemudian tinggal 1 CS. Itu Oh iya. untuk kronologi lengkap ya, Pak. Lah, jadi mungkin yang mau saya tanyakan tadi, itu kan terjadi, anggap aja secara umum lah, bagaimana mungkin untuk mensikapi karyawan tersebut supaya bisa berpedoman dengan nilai berakhlak. Mungkin kiat-kiatnya seperti apa agar itu nanti juga bisa kita jadikan sebagai ASN, bisa juga barangkali nanti masukan dari kelompok Bapak, bisa juga jadi buat masukan kami sebagai ASN terkhusus dalam pelayanan di satker masing-masing. Terima Oh ya, kasih. baik, Pak. Oh ya, Ya. terima kasih. Oh, berarti pada intinya dari kasus itu apa sih yang dapat kita ambil untuk kiat-kiat kita menjalankan pelayanan berorientasi berakhlak seperti itu ya, Pak? Betul? Ya, betul Oke. Pak. Terima kasih. Iya, tentunya dari kasus itu kita dapat mengambil berbagai hal atau berbagai macam pelajaran yang dapat kita adopsi ya. Eh, Seperti kita harus profesional. Dalam arti profesional, hal ini kembali lagi secara umum kan memang satker kita berbeda dari berbagai macam satker. Tentunya jam istirahat berbeda. Contoh misal guru istirahat itu kan sekitar jam 9, jam setengah 9. KUA misalnya jam 11.30 sampai jam 2, jam 11.30 sampai jam 1. Nah, bagaimana sih membentuk pelayanan yang profesional? Tentunya kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibentuk di satker masing-masing ya. Tentunya itu harus dipatuhi secara konkret oleh masing-masing pegawai di satkernya masing-masing. Yang kedua, tentunya kita harus memiliki sebuah kesadaran diri bahwa kita semua adalah pelayan publik ya, pelayan publik. ASN itu kan pelayan publik, sehingga eh, kita bisa memanage bagaimana, ini waktu yang kita masih terikat pelayanan, ini waktu yang memang istirahat dan lain sebagainya, ini waktu untuk kita melakukan kepentingan pribadi. Jadi hal yang paling utama adalah mempunyai kesadaran diri atas tugas masing-masing yang diemban oleh khususnya oleh
apa namanya ASN seperti kita ini. Eh, Terus yang kedua, eh, apa namanya mungkin kalau misalnya hanya sadar saja terkadang masih ada kelirunya. Nah, kita ingat-ingat bahwa ada punishment tertentu ketika kita melanggar hal itu bisa menjadikan eh, pressure untuk kita bahwa oh ternyata kalau kita melakukan seperti ini ada punishmentnya loh. Lah itu menjadi sebuah pressure untuk kita kalau misalnya mau menyeleweng itu jadi tidak jadi seperti itu. Mungkin itu sih Pak dari saya. Baik, terima kasih. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, begitu Ibu Distiani dan juga Bapak Andi, apakah ada feedback? Tidak Cukup, ada Pak ya? Puji. Ya, alhamdulillah. Untuk itu mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu Baik, Bu terima kasih. Nikmah. Ya, Waktu saya kembalikan ke Bu Nikmah. nggih. Matur nuwun Mas Pujiono. Adik-adik aplaus dulu buat kelompok 4A ya. Ya, luar biasa sekali. Ini kelompok pertama ya yang mempresentasikan, kelompok kedua ya yang mempresentasikan penugasan yang di benchmarking ya adik-adik ya. Jadi Mas Fatur Rohman itu benchmark secara langsung ya, tidak melalui online ya. Sampai ada nama Mbak Eza barang tadi itu Mas. Online Bu, secara video call, video conference seperti itu Bu. Oh, pakai Fitcon ya. Oke, baik. Mungkin mungkin karena lokusnya Mas Fatur Rahman juga di sana, mungkin sebelumnya sudah sempat observasi ya. Kebetulan memang lokus satker saya itu sebenarnya jauh dari lokus penelitian ini, cuma karena memang beliau adalah teman waktu kuliah dan saya sempat ke tempat kerja beliau untuk beberapa kali bersilaturahmi, jadi eh, sempat mengetahui beberapa hal Bu. Oke, baik. Baik adik-adik, intinya ya dari dua sampel kelompok ini ya, dimanapun lokus benchmarknya dan siapapun objeknya ya, baik itu individu maupun kelompok. Artinya bagaimana kita melihat penerapan dari nilai-nilai berakhlak ya ataupun nilai-nilai organisasi diterapkan di lokus benchmark tersebut. Nah, lebih jauh lagi sebetulnya adik-adik perlu untuk apa artinya membuat pemetaan ya, membuat pemetaan itu artinya ini bagaimana kita explore ya dari problem yang ada ataupun dari lokus benchmark tersebut ketika mereka itu sudah eh, apa namanya melakukan ya beberapa tugasnya mereka ya, misalkan yang di BRI berarti BRI itu kan masuk BUMN ya adik-adik ya, masuk ke BUMN ya. Nah, biasanya mereka memberikan servis ya itu lebih baik ya. Lebih baik itu artinya mereka kompetitornya kan lebih tinggi ya. Sehingga bagaimana mereka melakukan orientasi pelayanannya dengan misalkan pada saat antrian, bagaimana pelanggan itu sekarang sudah bisa mendapatkan nomor antrian secara online begitu ya. Nggak siapa yang dulu atau siapa yang punya koneksi begitu ya, tetapi berdasarkan nomor antrian yang sudah didapatkan seperti itu ya. Artinya sudah ada beberapa model layanan yang memang itu sudah bisa meningkatkan bentuk layanan kita kepada publik ataupun kepada masyarakat. Hanya saya berpikir bahwa oh itu yang bagusnya ya. Terus bagaimana sih kita mengantisipasi ketika yang beberapa nilai tadi value-value itu belum terlaksana ya. Maka eh, perlu kita mengantisipasi trik-trik atau strategi-strategi apa ketika hal tersebut itu belum bisa dilaksanakan dengan baik apa namanya di sebuah satker ataupun sebuah organisasi.
Nah, adik-adik, ini kita sudah masuk waktu duhur ya. Sebetulnya kita belum selesai ya JP kita ya, kalau untuk di sesi kedua. Tapi apa namanya, saya berikan pelonggaran waktu ya buat adik-adik semuanya. Kita istirahat terlebih dahulu ya, karena adzan sudah berkumandang. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi, walaupun mungkin dengan waktu yang agak dempet-dempetan ini ya adik-adik ya. Ini adik-adik masih bersyukur ya, karena masih berada pada periode 1 ya untuk Latsar CPNS ini. Kita Alhamdulillah. belum numpuk-numpuk ya yang di periode berikutnya. Ya, periode kedua sudah jalan ya, tapi jadwal kami selaku Widyaswara fasilitator masih agak longgar. Tapi nanti kalau sudah periode 3, sehari itu nggak masuk akal ya. Kita itu bisa Zoom itu tidak hanya pagi sampai sore, mungkin malam ya. Tetapi strategi kami nanti akhirnya harus ini memadatkan. Kalau adik-adik tidak kita lacar sekarang, nanti masih CPNS ya. Itu kewajiban kami juga, sehingga kita atur sedemikian rupa supaya dapat semuanya. Jadi disyukuri saja, alhamdulillah kita masih punya longgar waktu. Baik adik-adik yang saya sayangi, insya Allah kita laksanakan apa namanya sholat terlebih dahulu. Bagi yang muslim silakan istirahat, ketemu lagi di Zoom ini jam 1 ya, 13.00. Monggo silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bu kasih, Bu. Nikmat. Ini kami tutup dulu berarti ya Kak ya. Zoom-nya nanti dibuka lagi gitu ya. Oke. Ya, Bu Ditutup dulu nggak Ana. apa-apa, nanti jam 1 ya Mbak. Oke, siap. Oke. Baik, terima kasih. Langsung ya. Oke, monggo.